Dan pemirsa, kita terhubung dengan warga di Mentawai yaitu Pak Bambang Sagurung. Pak Bambang, selamat malam. Ya, Pak Bambang, bisa diceritakan bagaimana peristiwa gempa ini terjadi, Pak? Ya, terima kasih. Sekitar setengah jam atau 1 jam yang lewat lah, masyarakat di Mentawai, khususnya di Sekabaluan, Siberut Utara, itu merasakan adanya goncangan gempa. Goncangan gempa sekitar 1-2 detik, kemudian agak berhenti. Setelah itu muncul lagi. Pada saat gempa yang pertama itu, masyarakat pada umumnya berhamburan keluar yang ada di rumah, berhamburan keluar ke halaman rumah. Kemudian ketika mulai ada jeda, gempa mulai berhenti, mereka mencoba naik ke rumah. Tiba-tiba muncul lagi goncangan. Akhirnya masyarakat memutuskan untuk lari ke pengungsian. Berarti ada 2 gempa yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Mentawai, Pak? Sebenarnya 1 gempa, tapi agak ada jeda. Ya, 1 gempa pada waktu terjadi goncangan yang agak cukup keras sedikit, kemudian mulai berhenti, terus tiba-tiba bergoyang lagi. Dan itu jedanya berapa lama, Pak? Masyarakat panik. Pak Bambang, jeda antara gempa yang satu dengan gempa yang lain berapa lama? Sekitar 1 atau 2 detik lah, sekitar 1 atau 2 detik jedanya. Baik, Pak Bambang, bisa menceritakan seberapa besar gempa yang dirasakan ketika itu, Pak, di Mentawai? Apakah ada... Kebetulan sama kita tadi lagi sedang makan malam, tiba-tiba terjadi goncangan. Kita perhatikan air mineral di dalam galon itu bergoyang. Bergoyang, kemudian kita memutuskan untuk keluar. Memutuskan untuk keluar rumah. Setelah itu kita coba perhatikan tetangga, mereka pada umumnya sudah keluar. Bahkan ada yang sudah pada waktu goncangan pertama itu sudah ada yang coba standby-kan sepeda motor, sudah ada yang mencoba untuk jalan menuju pengungsian. Artinya warga sekarang sudah di luar dari rumahnya dan ada di tempat pengungsian seperti itu, Pak Bambang? Pada umumnya masyarakat sekarang ini sudah ada di tempat pengungsian. Jarak tempat pengungsian dengan pemukiman itu sekitar 3 km. Ya, berapa banyak warga yang sudah ada di tempat pengungsian yang tadi Bapak deskripsikan ini? Untuk di lokasi saya ini ada sekitar 1.000 sampai 1.500 warga. Karena ini terdiri dari 2 dusun yang ada di Desa Sekabaluan. Diperkirakan 1.000 sampai 1.500. Cukup banyak, Pak Bambang, ya. Bagaimana suasana di sana, Pak? Apakah listrik dalam keadaan masih menyala atau sudah mati, dan air apakah berhenti? Untuk di sini, kalau di tempat pengungsian memang tidak ada listrik, cuma di tempat pengungsian ini sudah ada pondok-pondok masyarakat yang dibangun sejak kejadian tsunami 2004 lalu. Dan itu di pengungsian ini, pondok-pondok masyarakat ini selalu direhab, direnovasi ketika rusak untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Untuk di pemukiman lama, itu listrik masih standby, dan informasi adanya air laut yang surut, kemudian pasang naik itu belum kita dapatkan sampai sekarang, karena pada umumnya orang sedang mengungsi. Baik, Pak, ini kan publik pastinya ingin mengetahui kondisi terkini. Nah, bagaimana dengan update potensi tsunami? Apakah ada perbaruan atau kondisi terbaru atau pengumuman terbaru di sana? Untuk di sini di pengungsian, masyarakat belum mendapat informasi apa-apa, baik terkait apakah status potensi tsunami itu sudah dicabut atau tidak. Karena memang jangkauan untuk di lokasi pengungsian ini, jangkauan jaringan Telkomsel memang
agak susah karena dengan jarak 3 km dari pemukiman lama, ditambah lokasi ini pada umumnya ditutupi hutan, jadi jangkauan informasi agak susah di sini. Apakah sudah ada aparat yang berjaga atau melayani masyarakat yang di pengungsian, Pak Bambang? Untuk saat ini dari pihak kecamatan, kemudian dari pihak kepolisian dan Ranu juga hanya memberikan instruksi kepada masyarakat untuk standby di lokasi pengungsian. Kemudian aparat keamanan tadi mencoba untuk melakukan pengecekan ke pemukiman. Apakah masih ada rumah-rumah warga yang terbuka, mereka coba tutupkan untuk mengantisipasi kemalingan. Kemudian mereka coba menginput informasi perkembangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apakah ada informasi terbaru atau dari BMKG. Pak Bambang, sepanjang pengamatan Pak Bambang di lokasi pengungsian ini, apakah ada warga yang terluka barangkali karena kepanikan atau seperti apa kondisinya, Pak? Dari pengamatan kita tadi, yang luka tidak ada, cuma tadi agak terjadi kemacetan karena lebar jalan untuk lokasi pengungsian sepanjang 3 km itu hanya 2 meter. Sementara jalur itu dilalui oleh sepeda motor, pejalan kaki, dan juga orang yang membawa beca, yang membawa gerobak, membawa barang-barang. Cuma itu sampai saat ini belum dapat informasi dari pihak aparat keamanan dan juga pihak petugas kesehatan terkait dengan adanya warga yang luka saat melakukan pengungsian. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu di Mentawai juga mengalami gempa yang cukup besar ya Pak ya. Nah, dibandingkan dengan gempa yang saat ini kesiapan warganya seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi begini, masyarakat Mentawai itu kalau kita lihat sudah siaga, sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini dengan adanya pelatihan, simulasi. Ketika terjadi gempa, masyarakat tidak lagi menunggu informasi apakah itu berpotensi tsunami atau tidak. Ketika terjadi gempa, masyarakat langsung keluar, kemudian langsung berinisiatif untuk menuju lokasi pengungsian. Jadi tidak ada menunggu instruksi dari pihak BPBD, tidak ada menunggu informasi dari Pusdalop, apakah itu berpotensi tsunami atau tidak. Ketika terjadi gempa, masyarakat sudah langsung menuju tempat pengungsian. Jadi tanpa dikomandoi oleh dari pihak manapun. Baik Pak Bambang, terima kasih sudah bersama kami Pak Bambang. Ya, kami juga mohon untuk tidak panik.